Audio Jungle. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan, nama saya Hidayatul Murtafiah dengan NIM 2019310027. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rengganis Ali Minasiti dengan NIM 2019310029. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nuraini dengan NIM 20193100. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yelena Kristi dengan nomor induk mahasiswa 2019310035. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Melia Putri Alamanda dengan nomor induk mahasiswa 2019310036. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Desi Agustina Talia dengan NIM 2019310045. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amelia Israul Rahma dengan NIM 2019310046. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dimas Sursira dengan nomor induk mahasiswa 2019310066. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai penetapan harga produk. Nah, untuk yang pertama yaitu strategi dalam penetapan harga produk baru. Itu ada dua strategi. Yang pertama yaitu strategi harga memerah pasar atau market skimming pricing, yaitu dengan cara menetapkan harga produk tersebut dengan harga yang tinggi pada produk baru dengan tujuan untuk meraup pendapatan yang maksimum, keuntungan maksimum dari berbagai lapisan masyarakat yang bersedia untuk membayarnya dan membelinya dengan harga yang tinggi. Nah, contoh untuk strategi ini yaitu pada merek Sony yang menjual produk elektroniknya dengan harga yang tinggi. Nah, untuk strategi penetapan harga produk yang kedua yaitu dengan penetapan harga dengan penetrasi pasar atau market penetration pricing, yaitu dengan cara menetapkan harga yang rendah pada produk baru dengan tujuan untuk menarik sejumlah besar pembeli dengan pangsa pasar yang besar. Nah, contoh untuk strategi ini yaitu pada merek Air Asia yang merupakan maskapai dengan harga yang lebih rendah daripada maskapai lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang strategi penetapan harga bauran produk. Jadi, di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu strategi penetapan harga lini produk, yaitu bentuk dalam menetapkan dari sebuah perbedaan harga pada berbagai bentuk produk dalam lini produk yang berdasarkan perbedaan biaya dari produk penilaian pelanggan dengan harga pesaing tersebut. Dari penetapan lini produk, suatu manajemen pasar harus bisa menentukan target harga dari setiap produk dalam lini. Jenjang harga harus diperhitungkan dari perbedaan biaya antara produk alam, lini, dan harga pesaing. Contohnya, di dalam sebuah toko, orang tersebut menjual berbagai baju busana laki-laki dan perempuan. Di dalam baju busana yang dijual menetapkan harga berkisar 100.000, 150.000 sampai dengan 200.000. Dari seorang pelanggan pasti membincang dari barang yang dijual tersebut. Pelanggan pasti melihat dari kualitas dan harga pasar dalam suatu produk tersebut. Mungkin jika barang yang disukai oleh pelanggan itu pasti dilihat dari harga yang disukainya. Tugas seorang penjual adalah menetapkan perbedaan kualitas harga dari masing-masing barang yang dijualnya. Yang kedua yaitu penetapan harga pada produk tambahan. Jadi banyak perusahaan ataupun toko yang menjual barangnya dalam bentuk produk tambahan, menjual barang utama dengan ditambahkan dengan barang pelengkapnya. Jadi contohnya di dalam sebuah toko handphone menjual barang yang terbaru dalam merek Oppo, pasti seorang penjual memasarkan atau menjual produk handphone Oppo tersebut dengan barang tambahan, misalnya memori, casing yang ditawarkan oleh penjual ke pelanggan sebagai barang pelengkap, dan harga tersebut juga akan naik dari barang sebelum adanya tambahan barang berupa memori dan casing handphone Oppo tersebut.
Yang ketiga yaitu penetapan harga produk terkait. Jadi dalam penetapan harga produk terkait, perusahaan ataupun toko membuat sebuah produk yang harus digunakan secara bersamaan dengan produk yang utama. Contoh, seperti tinta untuk printer, pisau silet untuk alat pencukur, lalu benang resleting untuk baju dan celana, lalu kayu untuk meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yang keempat yaitu penetapan harga produk sampingan. Jadi di dalam penetapan harga produk sampingan supaya harga produk utama yang dipasarkan atau dijual lebih bersaing, dengan menetapkan sebuah harga produk dalam sampingan, si penjual akan mencari pasar untuk menjadikan produk sampingan dan harus menerima berapapun harga supaya bisa menutupi biaya penyimpanan dan pengiriman dari barang yang dijual. Contohnya, pohon pisang yang hanya bisa berbuah hanya satu kali. Dari daun pisang bisa dijadikan sebuah tas wanita yang dan banyak diminati oleh kalangan wisatawan juga dan menghasilkan laba yang cukup besar. Lalu untuk selanjutnya yaitu yang kelima, penetapan harga paket produk. Jadi di dalam menggabungkan harga dalam paket produk bisa dilakukan kebanyakan si penjual menggabungkan penjualannya dengan produk mereka dengan harga yang murah. Jadi contohnya, di McDonald mengeluarkan menu terbaru dan dijadikan sebuah promo yang relatif harganya murah. Membeli paket hamburger 2 jumbo dan mendapatkan ditambah gratis kentang goreng dan minuman dingin. Atau juga bisa dengan membeli paket hamburger 2 jumbo dan mendapatkan potongan harga yang relatif murah harganya. Mungkin itu saja dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi penyesuaian harga. Yang pertama ada penetapan harga diskon dan potongan harga. Diskon adalah pengurangan harga suatu produk dari harga yang sebenarnya, sedangkan potongan harga merupakan pengurangan harga yang diberikan oleh produsen kepada pengecer sesuai dengan kesepakatan yang ada. Yang kedua ada penetapan harga tersegmentasi, yaitu produk atau jasa yang dijual dengan harga berbeda berdasarkan lokasi, pelanggan, maupun jenis produk. Yang ketiga ada penetapan harga psikologis, yaitu merupakan strategi penetapan harga dengan mempertimbangkan dampak psikologis kepada pelanggan. Yang keempat ada penetapan harga promosi, yaitu merupakan strategi penetapan harga dengan menurunkan harga di bawah harga normal dengan tujuan untuk menaikkan jumlah penjualan dalam jangka pendek. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang strategi penyesuaian harga. Strategi penyesuaian harga didasarkan oleh penetapan harga geografis, di mana pemasar menetapkan harga kepada konsumen sesuai dengan kondisi geografis mereka. Pada penetapan harga geografis ini terdapat 7 strategi yang dapat digunakan. Yang pertama adalah penetapan harga FOB atau Free On Board Origin, di mana pelanggan hanya membayar biaya pengiriman dari pabrik sampai ke alamat tujuan tanpa membayar jasa kurir yang digunakan. Yang kedua adalah penetapan harga dengan tarif pengiriman seragam, di mana pelanggan dikenai biaya pengiriman yang sama tanpa memperhatikan jarak tujuan. Yang ketiga adalah penetapan harga berdasarkan zona. Pemasar akan menetapkan beberapa zona. Nah, pengiriman di dalam zona ini akan dikenakan tarif pengiriman yang sama. Namun, ketika pengiriman yang dilakukan jauh dari zona yang telah ditentukan, maka biaya pengirimannya akan semakin mahal. Dan yang keempat adalah penetapan harga dengan titik pangkal, di mana pemasar akan menentukan lokasi yang digunakan untuk menjadi titik pangkal. Jadi, pengiriman produk dimulai dari titik pangkal yang telah ditentukan sampai ke alamat tujuan. Terima kasih. Kesempatannya, di sini saya akan menyebutkan penjelasan tentang strategi penetapan harga. Selanjutnya yaitu penetapan harga meliputi biaya pengiriman.
di mana strategi ini penjualan menyerap semua atau sebagian biaya pengiriman sebenarnya untuk mendapatkan bisnis yang diinginkan. Selanjutnya, penetapan harga dinamis. Menyesuaikan harga terus-menerus untuk memenuhi karakteristik dan kebutuhan pelanggan, individual, dan situasi tertentu. Yang terakhir ada penetapan harga internasional. Di sini menyesuaikan untuk pasar internasional. Perusahaan yang memasarkan produk mereka secara internasional harus memutuskan berapa harga yang diterapkan di berbagai negara, di mana mereka beroperasi. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat menetapkan harga yang seragam di seluruh dunia. Misalnya, Boeing menjual pesawat jetnya dengan harga yang sama di semua tempat, baik di Amerika Serikat, Eropa, Rusia, maupun Afrika. Meskipun demikian, sebagian perusahaan menyesuaikan harga mereka untuk mencerminkan kondisi pasar lokal dan pertimbangan harga. Sekian dari saya, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang perubahan harga. Jadi yang pertama yaitu ada memulai perubahan harga. Pada perusahaan-perusahaan itu nantinya akan sering menghadapi situasi yang mengharuskan mereka itu untuk menurunkan atau menaikkan harga. Yang pertama yaitu ada memulai pemotongan harga. Jadi pada para perusahaan itu kadang-kadang mulai penurunan harga itu dalam rangka gerakan mendominasi pasar melalui biaya yang lebih rendah. Nah, strategi penurunan harga itu mengandung kemungkinan jebakan. Ada 3, yaitu ada jebakan mutu rendah, jebakan pangsa pasar rapuh, dan jebakan dompet tipis. Yang kedua itu ada memulai kenaikan harga. Jadi keberhasilan menaikkan harga itu tuh dapat meningkatkan laba yang cukup besar. Keadaan utama yang menyebabkan kenaikan harga itu inflasi biaya. Dan faktor yang lain yang menyebabkan kenaikan harga yaitu permintaan yang berlebihan. Yang ketiga itu ada reaksi pembeli terhadap perubahan harga. Jadi setiap perubahan harga itu dapat memancing tanggapan dari pelanggan, pesaing, distributor, pemasok, dan bahkan pemerintah. Jadi yang pertama ada reaksi pelanggan. Pada pelanggan itu sering mempertanyakan motivasi di balik perubahan harga. Suatu penurunan harga dapat ditafsirkan dengan berbagai cara yang berbeda. Apakah barang tersebut akan digantikan dengan model yang baru, barang tersebut cacat dan tidak begitu laku, perusahaan tersebut berada dalam kesulitan keuangan, harganya itu akan turun lebih jauh, dan mutunya telah dikurangi. Kenaikan harga itu biasanya menghambat penjualan, mungkin membawa beberapa arti positif bagi pelanggan. Apakah barang tersebut laris dan melambangkan nilai yang sangat baik. Yang kedua yaitu ada reaksi pesaing. Jadi pesaing itu kemungkinan besar akan bereaksi jika jumlah perusahaan itu hanya sedikit, produknya homogen dan pembeli memiliki pengetahuan yang sangat lengkap. Reaksi pesaing itu dapat merupakan masalah khusus apabila mereka memiliki proporsi nilai yang kuat. Dan yang keempat itu ada reaksi pesaing terhadap perubahan harga. Jadi, pemimpin itu dapat menanggapi dengan berbagai cara. Yang pertama, bisa mempertahankan harga. Yang kedua, mempertahankan harga dan menambah nilai. Ketiga, menurunkan harga. Keempat, menaikkan harga dan meningkatkan mutu. Dan yang kelima, meluncurkan limit berharga murah. Merespon perubahan harga. Jadi, merespon perubahan harga itu berkaitan dengan tindakan yang akan kita lakukan sehubungan dengan tindakan para pesaing produk kita yang melakukan kebijakan dengan menurunkan harga. Jadi, menurut Nirmal Liakumar itu ada beberapa sarana untuk menurunkan harga produknya. Seperti yang pertama, merancang produk yang menarik. Kedua, menawarkan bauran produk yang unik. Ketiga, memberi merek pada sebuah komunitas. Dan yang keempat, menjual pengalaman. Terus ada 3 kondisi yang menentukan keberhasilan diferensiasi. Yang pertama, ada perusahaan tidak boleh menggunakan taktik diferensiasi dalam isolasi. Yang kedua, perusahaan tuh harus mampu membujuk konsumen untuk membayar manfaat tambahan. Dan yang terakhir, ada perusahaan harus menurunkan biaya dan manfaat secara sejalan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan pabrik dan penetapan harga. Dalam melaksanakan penetapan harga, perusahaan perlu menekan salah satu faktor yang harus diperhatikan. Misalnya, menekan faktor produksi tanpa memperhatikan faktor yang lain. Nah, hal ini bertujuan untuk mencapai target perusahaan, mendapatkan laba dari penjualan, serta meluaskan target pemasaran. Nah, dalam penetapan harga ini dibagi menjadi dua, yaitu penetapan harga di dalam tingkat saluran dan penetapan harga di lintas tingkat saluran. Penjelasan yang pertama yaitu tentang penetapan harga di dalam tingkat saluran. Peraturan Federal tentang pengaturan harga atau price fixing menyatakan bahwa penjual itu harus menetapkan harga tanpa berbicara kepada pesaing. Jika tidak, penjual itu akan dicurigai melakukan kolusi harga. Pengaturan harga dengan sendirinya dianggap ilegal, artinya pemerintah itu tidak menerima alasan apapun untuk penetapan harganya. Perusahaan yang diketahui bersalah melakukan praktik semacam itu bisa menerima denda yang berat. Penjelasan yang kedua yaitu tentang penetapan harga di lintas tingkat saluran. Perusahaan berusaha mencegah diskriminasi harga dengan memastikan penjual menawarkan persyaratan harga yang sama kepada pelanggan pada tingkat perdagangan tertentu. Nah, biaya yang dikenakan di distributor yang besar lebih rendah daripada dijual eceran. Sekian dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tahap yang terakhir adalah menanggapi perubahan harga dari pesaing. Pada tahap ini, perusahaan merespon perubahan harga yang dilakukan oleh pesaing. Perusahaan mungkin hanya memutuskan untuk mempertahankan harga dan saat ini atau memutuskan untuk menunggu dan merespon ketika perusahaan memiliki lebih banyak informasi yang memungkinkan membuat pesaing lebih kuat. Jika perusahaan memutuskan bahwa tindakan efektif dapat diambil, mungkin perusahaan dapat mengambil 1 dari 3 respon. Terdapat 3 respon, yang pertama, perusahaan dapat mengurangi harga produknya untuk menyamai harga pesaing. Yang kedua, perusahaan mungkin mempertahankan harganya tetapi meningkatkan nilai anggapan penawarannya. Yang ketiga adalah perusahaan mungkin memperbaiki kualitas dan menaikkan harga, menggerakkan produknya ke posisi nilai harga yang lebih tinggi.